Selamat pagi anak-anakku. Kembali kita akan melanjutkan materi kita mengenai pemantulan bunyi, ya. Nah, jadi bunyi itu dapat dipantulkan, ya, dapat dipantulkan. Nah, sebagai contoh, ketika bunyi ketika kita berteriak, ya, kemudian misalnya kita berteriak di mulut sebuah gua, maka suara kita itu akan kita dengar kembali. Jadi suara yang kita dengar kembali itulah kita sebut sebagai bunyi pantul, ya, bunyi pantul. Nah, jadi bunyi itu ternyata bisa dipantulkan, ya. Nah, perhatikan ketika kita bicara pemantulan, maka ada hukum pemantulan yang akan kita harus pedomani bersama. Nah, perhatikan. Hukum pemantulan itu sangat simpel untuk kita pahami. Nah, sama seperti ketika kita mendribble bola atau memantulkan bola ke lantai, kita anggap lantai itu datar, ya. Ketika kita pantulkan dengan sudut tertentu terhadap lantai, maka bola itu akan memantul sama persis kemiringannya dengan kemiringan sewaktu kita memantulkan bola. Perhatikan penjelasannya. Nah, perhatikan ya. Nah, katakanlah ini dinding pemantulnya. Ya, katakanlah ini dinding pemantulnya. Kemudian, ya, perhatikan baik-baik. Di sini kita buat sebuah sumber bunyi, dan ternyata sumber bunyi itu ketika membentur dinding dia akan memantul. Perhatikan baik-baik. Ketika sumber bunyi ini memantul, titik, ya, yang akan dijumpainya pada dinding pemantul, ketika kita tarik itu tegak lurus terhadap dinding pemantul, itulah yang kita sebut dengan garis normal. Maka sudut, ya, ini disebut dengan sudut datang, ya. Sudut datang, ya. Sudut datang itu berarti sudut yang dibentuk oleh bunyi datang terhadap garis normal. Perhatikan baik-baik. Nah, itu akan sama dengan bunyi atau sudut pantulnya. Ini akan sama, ya. Ini namanya bunyi pantul, dan bunyi pantul itu akan membentuk sudut, ya, sudut pantul namanya, atau nanti akan kita buat ini theta R, di sini theta I. Nah, jadi dalam hukum pemantulan bunyi, besar sudut datang itu nilainya sama dengan besar sudut pantul. Nah, jadi hukum pemantulan bunyi itu seperti itu. Nah, jadi hukum pemantulan bunyi yang pertama, bunyi datang, perhatikan enak ya, bunyi datang. Jadi bunyi datang itu kita misalkan, inilah bunyi datangnya. Kalau ini kita misalkan A, ini titik P, ini B kita misalkan, dan ini kita misalkan Q, ya. Berarti bunyi datang itu kita misalkan ini adalah AP. Ya, bunyi datang garis normal, ya. Garis normal itu berarti PQ dalam gambar, ya. Dan bunyi pantul, nah bunyi pantul itu adalah BP atau PB, ya. Itu terletak, ya, terletak pada satu bidang dan ketiganya berpotongan pada satu titik, yaitu titik P. Itulah bunyi hukum pemantulan bunyi yang pertama. Nah, hukum pemantulan bunyi yang kedua itu adalah besar sudut pantul sama dengan besar sudut datang, ya, atau theta I
sama dengan theta R. Nah, itulah hukum pemantulan bunyi yang akan harus kita pedomani, ya. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang menjadi manfaat pemantulan bunyi ini dalam keseharian. Nah, jadi pemanfaatan pemantulan bunyi ini dalam keseharian dapat membantu kita untuk menentukan cepat rambat bunyi di udara. Saya ulangi, salah satu pemanfaatan bunyi dalam keseharian kita itu adalah dapat menentukan cepat rambat bunyi di udara, ya. Oke, itu salah satu manfaatnya. Manfaat yang berikutnya adalah itu dalam survei geofisika, ya. Dalam survei geofisika, kemudian ada kacamata tunanetra dan mengukur kedalaman laut, ya. Dan juga bisa untuk mendeteksi, ya, mendeteksi bayi pada ibu hamil, yaitu dengan menggunakan teknologi ultrasonografi, dan masih banyak lagi, ya, masih banyak lagi manfaat yang bisa kita ambil dari pemantulan bunyi, ya. Bisa mendeteksi cacat atau retak pada logam, ya, mengukur ketebalan plat logam. Nanti itu bisa kamu cari atau bisa kamu lihat pada referensi-referensi yang lain, ya, bisa di browsing, ya, dari berbagai sumber, tapi sumbernya harus bisa dipercaya, ya. Jadi banyak sekali manfaat pemantulan bunyi dalam keseharian, ya, baik itu nanti dalam industri, baik itu dalam bidang kedokteran, ya, banyak sekali manfaatnya, ya. Nah, sekarang mari kita mau lihat macam-macam, ya, macam-macam bunyi pantul. Perhatikan di sini, ya. Macam-macam bunyi pantul. Nah, jadi bunyi pantul itu yang pertama itu namanya ada bunyi pantul, ya, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Nah, perhatikan, ya. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Nah, jadi contohnya ketika kita bernyanyi, ya, bernyanyi di kamar mandi misalnya. Nah, siapa yang sering nyanyi-nyanyi di kamar mandi? Jadi ketika kamu bernyanyi di kamar mandi, suara kamu itu akan kedengaran lebih keras atau lebih kuat. Nah, jadi ketika kamu nyanyi-nyanyi, ya, kemudian seketika selesai kamu mandi, kemudian sambil bernyanyi keluar dari kamar mandi, maka akan ada perbedaan, ya, perbedaan intensitas suara yang bisa kamu rasakan sendiri ketika kamu berada di dalam kamar mandi dan keluar dari kamar mandi. Nah, inilah yang kita sebut sebagai bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Nah, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli ini terjadi karena, ya, karena bidang atau dinding pemantulnya itu sangat dekat. Jadi kamar mandi itu kan biasanya ukurannya kecil, sehingga bunyi suara yang kita keluarkan itu akan memantul berkali-kali, ya, dengan sangat cepat, ya, sehingga memperkuat bunyi aslinya, ya. Nah, kan tidak ada kamar mandi kalian yang ukurannya sebesar sebesar hall. Pasti kecil ukuran kamar mandi biasanya, ya. Nah, jadi itulah yang mengakibatkan bunyi pantulnya akan memperkuat bunyi asli, ya. Nah, itu dia. Kemudian yang kedua ada yang kita sebut dengan gaung atau kerdam, ya, nama lainnya, ya, kerdam. Nah, jadi gaung, pernah dengar kata bergaung, ya? Nah, gaung itu adalah bunyi pantul yang sebagian bersamaan dengan bunyi aslinya. Saya ulangi, bunyi pantul gaung ini adalah bunyi pantul yang sebagian bersamaan dengan bunyi aslinya.
sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Jadi suara yang bergaung. Nah, itu dia ya. Nah, ini biasanya untuk menghindari ini ya, untuk menghindari terjadinya gaung, dinding-dinding pada studio rekaman ya, studio radio atau televisi, bioskop ataupun gedung pertunjukan atau pertunjukan seni itu biasanya dindingnya itu dilapisi dengan zat peredam suara atau kedap suara. Apa itu contoh zat-zat kedap suara itu? Contohnya kain wol, kapas, karet, besi, kaca, dan sebagainya. Dan itu akan didesain sedemikian untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kerdam atau gaung, sehingga suara yang dihasilkan itu baik. Jadi tidak ada suara atau bunyi pantul yang sebagian bersamaan dengan bunyi aslinya ya, sehingga bunyi aslinya tetap bagus hasilnya. Kemudian yang ketiga itu namanya ada gema ya. Nah, gema itu apa? Nah, gema itu adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Saya ulangi, bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Nah, pernah nggak kalian berteriak? Ya, misalnya kamu berteriak di lereng bukit, dari bukit ke bukit, kamu berteriak, ya. Ketika kamu berteriak dengan satu kata, misalnya kita bilang apa ya? Yang biasanya kalau kita berteriak, kalau lagi kesal, ya. Nah, misalnya kita teriakkan satu nama ya, misalnya nama si Budi. Nah, selang beberapa saat dibilang Budi, 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 Budi. Nah, jadi seperti itu dia. Jadi ada bunyi yang terdengar setelah bunyi aslinya dikumandangkan. Nah, itulah yang kita sebut dengan gema. Jadi gema itu terjadi karena dinding pemantulnya sangat jauh dengan sumber bunyi. Beda tadi dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli itu terjadi karena dinding pemantulnya sangat dekat. Maka terjadi seperti itu. Kalau gema itu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli dan terjadi ini pada sumber bunyi dengan bidang atau dinding pemantul itu jaraknya sangat jauh ya. Nah, itu yang kita sebut dengan gema. Nah, itu sangat banyak sekali kalian jumpai dalam keseharian ya. Nah, untuk itu mari kita lanjutkan ya. Salah satu dari penggunaan atau manfaat dari bunyi pantul ini itu kan biasanya dimanfaatkan untuk menghitung kedalaman laut. Jadi kalau untuk menghitung kedalaman laut tidak perlu kita menyelam ya, kita ambil meteran kemudian sampai di dasar baru kita peroleh kedalaman laut itu. Jadi cukup dengan konsep pemantulan bunyi ya. Jadi di dalam sebuah kapal yang berfungsi sebagai kapal survei geofisika itu bisa memancarkan satu gelombang bunyi ke dasar laut dan pantulan dari bunyi itu akan ditangkap kembali oleh kapal dan bisa kita hitung berapa kedalamannya. Bagaimana cara menghitungnya? Ini dia penjelasannya. Nah, mari kita lihat bagaimana cara menghitung kedalaman laut. Ya, perhatikan baik-baik. Di sini ini saya gambarnya hanya sebagai ilustrasi saja ya. Tidak terlalu cantik. Misalnya ini kapal geofisika tadi ya. Kapal ini memancarkan bunyi ke dasar laut. Ini dasar lautnya misalnya ya. Ini permukaan lautnya ya. Maaf kalau gambarnya tidak sesempurna yang kalian inginkan. Nah, ini dia. Jadi ketika suara atau bunyi itu sampai ke dasar laut, maka
dasar laut yang bertindak sebagai dinding pemantul akan memantulkan kembali bunyi yang dikumandangkan oleh kapal geofisika ini, ya. Dan bisa kita tentukan berapa kedalaman laut ini dengan menggunakan persamaan sederhana berikut ini. Coba perhatikan. Di sini cepat rambat bunyi, ya, cepat rambat bunyi di dalam air, ya. Itu sama dengan, kan kita misalkan X per T. Atau X-nya ini biasanya kita buat itu adalah S misalnya, ya, atau D, ya, atau D misalnya, ya. Jarak antara sumber suara terhadap dasar laut. Nah, jadi jarak yang ditempuh oleh bunyi itu dia pergi dan kembali. Nah, kalau kita misalkan ini adalah kedalaman atau H, berarti jaraknya itu adalah 2 kali kedalamannya. Bisa ditangkap ya, nak, ya. Berarti jaraknya pergi dan kembali. Itu kita buat 2H. Nah, jadi dengan demikian kita bisa selesaikan. Ini kita bikin per 1, kita kali silang, berarti 2H itu sama dengan V dikali T. Dengan demikian H itu adalah V kali T dibagi 2. Dengan keterangan, ingat keterangannya, ya, ini adalah kedalaman laut. Ya, ini kedalaman laut. Kemudian V itu adalah cepat rambat bunyi di air laut, ya. Kemudian T itu waktunya, ya, waktu total yang diperlukan untuk pergi dan kembali ditangkap oleh kapal survei geofisik tadi. Nah, seperti itu dia. Nah, jadi langsung saja kita lihat contoh soalnya, ya. Nah, contohnya sebagai berikut. Alat fatometer, nah, jadi alat yang digunakan oleh kapal survei geofisik itu adalah namanya fatometer, ya. Fatometer ini akan memancarkan pulsa ultrasonik dan dapat diterima kembali. Nah, jadi perhatikan. Jadi alat fatometer pada sebuah kapal mencatat selang waktu 3 detik, berarti waktunya T. Waktu untuk pergi dan kembali, ya, mulai dari pulsa ultrasonik dikirim sampai diterima kembali, ya. Berarti di sini T-nya 3 detik. Nah, jika cepat rambat bunyi dalam air, berarti ini V. V-nya sama dengan 1500 meter per sekon. Tentukanlah, ya, tentukanlah berapakah kedalaman laut. Nah, untuk mengerjakan ini sangat mudah sekali. Berarti di sini H sama dengan V kali T per 2. Ya. Berarti V-nya tadi 1500 meter per sekon kali 3 sekon per 2. Nah, sekonnya bisa mati. Kemudian ini bagi 2, 750. Ya. 750 kali 3 itu 2250 meter. Jadi jawabannya adalah 2250 meter. Nah, gampang bukan untuk mengerjakannya? Inilah masih banyak sebenarnya contoh-contoh soal mengenai bunyi pantul. Bisa kalian cari-cari nanti di sumber yang lain, di buku yang lain. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke saya, ya. Terima kasih. Selamat belajar.